Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat dengan. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada antusias untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya juga menyapa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming dari rumah. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, beri posisi yang terbaik kita untuk Tuhan. Dan Dia Allah yang luar biasa, Allah yang kita mau sembah, Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan segala perbuatan, mampu melakukan keajaiban mujizat untuk hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertahan sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
Firman Tuhan berkata, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Hari-hari ini semakin sulit, hari-hari ini semakin banyak begitu tantangan dalam hidup kita. Tapi mari kita sama-sama katakan bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang selalu ada, yang siap menolong. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia sanggup melakukan segalanya buat hidup kita. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah bagimu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah bagimu. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai diriku kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, kami mengagumimu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, sampai diriku kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak ada duanya Tuhan. Engkau Allah yang setia, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, biarlah kami menerima roh yang menyala-nyala pada pagi hari ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak baik Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Yes. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Katakan kanan kirinya, Allah kita Allah yang setia dan benar. Haleluya. Tuhan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Haleluya.
bersamaku. Amin. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Katakan sama-sama. Setia dan benar, tak pernah meninggalkan, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Hidupku untuk menyerah Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Hidupku untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Kau setia, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Suara bagi Tuhan kita. Mari kita lebih lagi antusias memuji Tuhan. Amin. Sebab hanya di dalam namanya ada kekuatan buat kita. Amin. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Untuk apa? Hadapi segala tantangan. Amin. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Dalam namanya ada pengharapan. Ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Tepuk tangan di atas kepalamu. Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya
di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan segalanya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, kami menerima kemenangan itu Tuhan. Pagi hari ini kami mengimani itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Hari-hari ini yang Tuhan cari dalam hidup kita bukan soal pelayanan kita, bukan soal kita bekerja habis-habisan untuk Tuhan, tapi semuanya itu untuk dilihat manusia. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita layani adalah Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Walaupun manusia tidak melihat kesetiaan kita, walaupun manusia tidak melihat kita habis-habisan dengan Tuhan, tapi percayalah, mata Tuhan tidak pernah sedikit pun melewatkan kita. Amin. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tangan-Mu Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita angkat pujiannya sama-sama, katakan, Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku
Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan, kami sungguh merasakan pertolongan-Mu. Kami sungguh merasakan campur tangan-Mu Bapa. Hingga pagi hari ini kalau semua kami ada di tempat ini, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya pengucapan syukurlah yang kami naikkan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan berfirman dalam hidup kami. Engkau akan menasehati kami. Engkau akan menegur kami. Sehingga kami akan menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu. Kami akan lebih yakin lagi Tuhan akan kuasa-Mu. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah hanya Engkau saja yang berfirman. Dan firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di sini. Tuhan Yesus Engkau memberkati semua kami. Berfirmanlah Engkau Bapa. Semuanya kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Shalom, selamat hari Minggu juga buat Bapak Ibu, Saudara-saudara semua yang ada di rumah. Ya. Kalau saat ini kita bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, itu semuanya karena kasih dan anugerah-Nya. Ya. Tanpa Dia, saudaraku, kita tidak bisa seperti ini. Amin, saudara. Jadi kita harus sadar kalau pagi hari ini, saudaraku, kita ada di dalam lindungan Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Saudara sudah siap menerima firman Tuhan? Amin, saudara. Haleluya. Saudara, bukan cuma saudara siapkan Alkitab saudara, tetapi saudara terlebih harus menyiapkan hati kita. Karena hari ini firman Tuhan bilang akan dipulihkan. Saudara semuanya akan dipulihkan. Apalagi sebentar kita akan makan sedangan bersama Tuhan, saudaraku, dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudaraku, ya. Yang ada di rumah, siapkan perjamuan saudara, ya. Siapkan supaya saatnya tiba nanti perjamuan, saudara nggak kelabakan lagi. Cari-cari mana, ya. Dari sekarang siapkan, taruh di sebelah saudara atau di depan saudara. Ya, nanti dengar aba-aba dari tempat ini, kita akan makan sedangan bersama-sama. Oke, hari ini saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang saya beri tema, waktu perkenaan Tuhan. Apa? Waktu perkenaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca ayatnya. Saya rindu semua kita baca firman Tuhan pagi ini, dan saya rindu juga untuk semua bangkit berdiri, ya. Buka Alkitab saudara. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, ada di depan 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Ya. Oke. Yang di rumah sudah siap ya? Katakan dulu yes. Belum semua. Katakan dulu yes. Belum, baru 50%. Katakan yes. Belum kompak. Satu kali lagi. Yes. Haleluya. Saudaraku, kata yes itu saudaraku, ketika kita ngomong, kita imani, jadi dalam hidup kita. Amin. Oke, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Terima kasih, silakan duduk. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Aku ini siapa? Yesus.
pada saat Yesus berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Mendengarkan siapa? Mendengarkan siapa? Saya. Mendengarkan kita semuanya. Apa yang didengar oleh Tuhan? Apa? Doa kita, seruan kita, permintaan kita. Katakan amin. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Katakan amin. Saudara yakin, Yesus Tuhan hari ini akan menolong engkau. Dia akan menolong engkau. Rasakan pertolongannya pada hari ini. Katakan amin kembali. Apa itu perkenanan, saudara? Perkenanan adalah waktu atau musim. Ya. Berasal dari kata kenan, yang mempunyai arti setuju, merasa suka, dengan segala senang hati. Artinya saudaraku begini, berkenan, saudaraku, kalau kita berkenan dengan sesuatu, saudara, ya, dengan senang hati kita mau mengambil. Ya, mungkin saya beri contoh saja, kalau kita ada di supermarket atau di mana, saudaraku, kita mau ambil barang yang itu kita suka, bagaimanapun caranya kita akan ambil. Ya, kita akan bayar tentunya, ya, bukan cuma ambil doang, tapi kita akan bayar. Dengan bagaimana caranya kita akan berusaha. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini, saudara, manusia ada dua waktu yang akan dialami. Ada dua yang harus kita alami dalam kehidupan kita ini. Selama kita masih bernafas, kita masih hidup, dua hal ini pasti terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah Kronos. Dan yang kedua adalah Kairos. Nah, Kronos, saudaraku, itu adalah waktu seperti biasa yang sedang terjadi. Nih, sekarang ini terjadi. Ini Kronos, saudaraku. Kita lagi apa? Oh, kita lagi ibadah. Sementara apa? Sementara dengar firman Tuhan. Ini Kronos. Ya. Kita pulang ibadah, kita makan, kita tidur, itu semua waktu yang sementara berjalan, yaitu yang disebut Kronos. Tetapi Kairos itu adalah waktu Tuhan, waktu perkenaan Tuhan. Ya. Jadi Kronos tadi waktu seperti biasa yang berjalan. Nah, saudaraku, firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, waktu yang ada, waktu yang sementara berjalan, waktu yang sementara kita hadapi, mari kita terus andalkan Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Kita terus hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam perkuliahan kita, dalam apapun sehari-hari, saudaraku. Mari panggil Yesus. Panggil Yesus dalam hidupmu, saudara. Ketika engkau memanggil Yesus, maka Kairos ini akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena Kairos itu waktu Tuhan. Tuhan tahu waktunya kapan untuk menolong kita. Tuhan tahu waktu kapan harus membela kita. Seringkali, saudaraku, manusia memaksa kehendak Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa nih, sudah sekian lama nih Tuhan, tapi kenapa tidak ada jawaban? Nih Tuhan, saya sudah sakit sekian lama, tapi Tuhan, kenapa tidak sembuh-sembuh? Padahal Tuhan, saya sudah mengandalkan Tuhan, saya sudah berseru kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang, kalau demikian terjadi dalam hidup kita, berarti belum waktunya Tuhan untuk kita. Jadi apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Kita harus tetap berseru. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus arang sampai di situ. Oke deh Tuhan, karena hari ini Tuhan tidak jawab doa saya, selesai nih Tuhan. Goodbye Tuhan. Kapok mak. Jangan, saudara. Bahaya akan menanti kita, saudaraku. Tetapi kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan.
Kita sabar menunggu kairosnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang. Saudara, ketika waktu perkenaan itu terjadi dalam hidup kita, saudara perhatikan, ketika waktu perkenaan Tuhan, waktu kairos Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Amin. Dan saatnya juga Tuhan berkenan kepada kita. Ya. Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin kan saudara? Yakin nih bahwa ada waktu Tuhan untuk kita. Jangan saudaraku kita menuntut. Kita mau berkatnya saja. Jangan kita menuntut mau enaknya saja, mau wahnya saja. Ikut Tuhan itu enak dong, ya. Melayani itu enak dong, berdiri di mimbar, di altar sini dengan jas yang warna hitam pekat, ya. Haleluya, saudaraku, mau wah. Tetapi firman Tuhan bilang, saudaraku, Tuhan memberikan contoh. Seorang pelayan itu dari bawah. Kita itu melayani siapa saudara? Melayani Tuhan. Kita tidak melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Nah waktunya Tuhan akan ada dalam hidup kita. Ada bagiannya kita. Yang penting, saudaraku, kita lakukan bagian kita. Yang penting kita lakukan apa maunya Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika saudaraku kita memang sungguh-sungguh saudaraku, sungguh-sungguh dengan Tuhan, doa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, semuanya saudaraku serba sungguh-sungguh, ya. Bukan serba 5.000, tapi serba sungguh-sungguh, maka saudaraku waktu Tuhan akan menjawab doa kita. Saudaraku contohnya bangsa Israel, ya, di dalam Mazmur pasal 98. Mazmur pasal 98 ya, ayat 2. Oke, ayat 2 dan 3. Oke, bisa ditampilkan? Mazmur 98 ayat 2 dan 3, kita sama-sama baca ya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Belum dapat semua ya? Kok saya belum dengar suaranya jemaat di telinga saya ya? Oke, sama-sama ya supaya kita semua sama-sama diberkati. Oke, 2, 3. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Saudara, ini waktu Tuhan untuk bangsa Israel. Kairosnya Tuhan untuk bangsa Israel, saudara. Ya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya ia mengingat kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Saudaraku, kaum Israel itu kaum yang dipilih Allah, umat pilihan Allah. Tetapi kita melihat saudaraku betapa tegar tengkuknya itu bangsa Israel. Jatuh bangunnya bangsa Israel, tetapi Allah tetap mengasihi, tetapi Allah tetap memberikan pengampunan. Terbukti di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan telah memperkenalkan keselamatan dan mengingat kasih setianya terhadap kaum Israel, terhadap bangsa Israel. Kekasih Tuhan, kita ini adalah Israel rohani. Waktunya Tuhan untuk kita ada. Ya. Waktunya Tuhan memberkati kita itu ada. Waktunya Tuhan saudaraku untuk mengangkat kita itu ada. Ya. Haleluya. Yang penting saudaraku kita sabar. Nah,
Saudaraku, untuk kita mendapatkan kairos Tuhan, untuk kita mendapat perkenaan Tuhan sesuai dengan tema pada pagi hari ini, ada perjuangan yang harus dihadapi untuk merasakan perkenaan Tuhan itu. Ya, apa itu saudara? Yang pertama, berusaha hidup tak bercelah. Kita harus berusaha hidup tidak bercelah. Saudaraku, susah ya, susah hidup tidak bercelah. Karena banyak gangguan, banyak godaan. Ya. Ada yang bilang begini, Ibu Pendeta saya sudah lakukan ya. Tapi kok kalau ada gangguan yang satu ini loh, saya nggak tahan, saya nggak kuat. Ya. Saudaraku, memang kalau secara manusia kita tidak kuat. Secara manusia mungkin tidak bisa saudaraku hidup seperti itu. Tetapi saudaraku, bersama Tuhan kita pasti bisa. Katakan amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ada nyanyian begitu saudara. Sudah tahu? Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Gitu ya. Haleluya. Bersama Yesus kita pasti mampu. Bersama Yesus kita bisa lakukan segala sesuatu. Termasuk saudaraku hidup tak bercela. Ya. Hidup tak bercela, saudaraku, artinya hidup suci, hidup kudus. Ya, Ibu Pendeta, bagaimana saya hidup suci, hidup kudus? Saya ada di lingkungan dunia gelap. Ya. Saya ada di lingkungan saya ada di lingkungan sipil. Banyak alasan, saudaraku. Ya. Jemaat Tuhan itu paling banyak alasan, ya. Tapi di sini nggak ada. Semua akan berusaha hidup kudus. Ya, kita memang bukan orang kudus, saudara. Saya di depan sini berbicara tentang kekudusan, bukan artinya saya juga, saudaraku, sudah kudus. No. Saya juga belajar untuk menjadi kudus. Saya belajar untuk tetap menjadi suci di hadapan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kekudusan dan kesucian itulah yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 20. Ada di depan ya, kita baca. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang mau jalan kita mulus, yang tahu jalan kita dikenan oleh Tuhan, yang mau usaha kita dilancarkan oleh Tuhan? Siapa yang mau, saudara? Kalau saya tanya pasti semua angkat tangan. Ya. Saudaraku, ada syaratnya. Kita harus hidup tak bercela. Kalau kita hidup tidak bercela, artinya kita serong hatinya. Firman Tuhan katakan di bagian A tadi, serong hatinya. Dan orang yang serong hatinya di hadapan Tuhan itu merupakan satu kejijikan. Allah jijik melihat orang yang serong hatinya. Jadi hari ini kita lihat diri kita sendiri. Apakah saya ini tetap ada dengan Tuhan? Atau saya sudah mulai serong? Ya, Tuhan jijik loh saudara, kita harus bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, hati saya sudah begini Tuhan. Pulihkan saya dan saya tahu berkat Tuhan mengalir dalam hidup saya. Amin. Kejadian 6 ayat 9. Ya, itu satu contoh. Kejadian pasal 6 ayat 9 ya. Tolong dibaca, satu orang tolong bacakan karena tidak saya catat, ada di depan. Satu orang saja coba suaranya lantang. Siapa yang bisa? Oke. Ya. Saudara perhatikan, Nuh itu bergaul dengan Allah.
Saudaraku, riwayatnya Nuh diceritakan di dalam kejadian ini. Dia adalah seorang yang apa tadi? Benar. Kemudian seorang yang tidak bercela. Karena dia bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Saudaraku, ini kuncinya. Kalau kita mau hidup kita tidak bercela, mari kita bergaul dengan Allah. Kita bergaul dengan Allah, saudaraku. Saya katakan kembali, bergaul dengan Allah itu membuat, saudaraku, kita hidup benar. Membuat kita hidup tidak bercela. Kita hidup bergaul dengan dunia, ya karakter kita karakter dunia. Ya. Kalau kita bergaul dengan Allah, karakter kita karakter Allah. Karakter Allah itu apa? Kasih. Kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengasihi saudara kita bisa mengasihi orang tua kita. Saudaraku, jangan salah loh, ada anak-anak yang tidak mengasihi juga orang tua. Malu, saudaraku. Orang tuanya sudah tua, sudah keriput, sudah loyo mungkin, ya. Jalannya ada udah sempoyongan. Sang anak sudah berhasil, ya, dia tidak mau lagi nih akui. Ya. Haleluya, banyak kejadian seperti itu. Tetapi itu orang dunia. Itu orang yang tidak kenal firman. Tetapi saudaraku, sebagai kita orang beriman, kita ingat orang tua kita. Amin. Saya percaya semua di sini sangat mengasihi orang tua, ya. Karena saya juga saudaraku sangat mengasihi orang tua, ya. Makanya orang tua saya bilang gini, kamu mbok datang, nengok nih loh orang tuamu cuma tinggal satu, ya. Kapan kamu nengok? Tunggu coronanya selesai. Haleluya. Saudaraku, ternyata coronanya sampai sekarang belum selesai, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, kita sudah divaksin, ya. Kita sudah menerima pertolongan Tuhan, ya, lewat pemerintah kita dengan vaksin. Dan sekarang saudaraku, kalau kita pergi ke luar kota, ya misalnya keluar Makassar, ke Jakarta, ke Surabaya, kemana, sudah tidak pakai lagi antigen, saudara, ya. Yang penting kita sudah booster, tidak lagi, saudaraku, kita pakai antigen, ya. Kemarin saya berangkat ke Jakarta, tidak pakai antigen, langsung sudah vaksin booster, sudah oke, masuk. Haleluya. Dan bantu doa, saudaraku, tanggal 18 juga saya akan berangkat. Ada pernikahan dari Kemenakan, ya, kalau saudara hadir waktu almarhum suami saya mau dikebumikan, ada adik saya yang datang, ya, yang suami istri datang. Nah, anaknya itulah yang harus menikah. Jadi saudaraku, bagaimanapun caranya saya harus pergi ke sana, ya. Aduh, tiketnya mahal, tiketnya naik tinggi, saudaraku. Tapi saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau kau kehendaki saya akan berangkat dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku, kebetulan kesempatan ini juga kami akan reuni di Salatiga, ya. Kesempatan inilah kami pergunakan, saudaraku, untuk lihat orang tua, menyenangkan hati orang tua, sebagai tanda kalau saya mengasihi orang tua, ya. Itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus, saudaraku, mengasihi orang tua. Kita harus mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena ada karakter Yesus. Karena kita hidup tidak bercela. Seperti Nuh tadi, hidup tidak bercela. Saudaraku, kalau saudara tahu riwayatnya Nuh bagaimana? Nuh menjadi orang yang benar, tetapi di lingkungannya banyak kejahatan. Di lingkungannya, saudaraku, dia tinggal di tengah-tengah orang jahat. Makanya saudaraku, Allah mendengar doa dari Nuh. Allah mendengar, saudaraku. Makanya Allah menurunkan yang namanya apa? Air bah. Lalu Allah berfirman supaya membuat kapal. Orang-orang di sekitarnya, ngapain kamu buat kapal? Lautnya jauh, Dok. Laut jauh, nggak ada air, nggak ada lautan untuk apa? Tidak ada dermaga untuk kapal di sini. Tapi saudaraku, Nuh taat, tunduk kepada Allah. Dia tidak tahu apa artinya itu semua, tapi dia terus buat dan terus buat. Akhirnya tiba waktunya air bah turun, saudaraku, ya, hujan turun. Selama berapa hari, saudara?
Berapa hari? Ya 40 hari 40 malam saudaraku ya, pintar semua. Akhirnya saudaraku air bah itu naik. Membuat kapal itu bisa terapung, bisa berjalan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah membumi hanguskan, melenyapkan orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang tinggal di dalam, yang hidup tidak benar dan hidup bercelah. Ya. Dan akhirnya Nuh sekeluarga, saudaraku, dan ada binatang sepasang, saudaraku. Semua Tuhan perintahkan, akhirnya Nuh diberkati, Nuh selamat. Air bah sudah surut, selesai semuanya, Nuh selamat. Akhirnya di dalam ayat, dalam pasal 9, tolong bacakan lagi, pasal 9 dari Kejadian tadi, ayat 1, bagaimana kesudahan dari Nuh yang saat itu diberkati oleh Tuhan. Oke? Ayat 1. Ya. Ya. Nuh saudaraku diberkati Tuhan dan disuruh beranak cuculah dan penuhilah bumi. Setelah semua peristiwa air bah itu surut selesai, Allah berfirman kepada Nuh. Nuh ternyata diberkati. Karena apa? Dia jadi orang benar, dia orang yang taat kepada Tuhan. Oke, lanjut berikutnya. Yang kedua, tadi yang pertama adalah, saudara ingat ya, berusaha hidup tidak bercela. Yang kedua, berusaha menjadi orang baik. Amin. Siapa yang menjadi orang baik sini? Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum saya membawakan firman ini, ternyata Tuhan bawa saya kepada satu peristiwa yang saya tidak pernah duga. Kemarin saudaraku, saya mau ke pasar, ya, saya singgah dulu di ATM di Citraland, ya, saya singgah, saya ambil, tapi saya di mobil saudaraku, ya, Glo yang ambil uang. Tiba-tiba saudaraku, saya lihat Glo lari dari dalam itu, lari keluar begitu ya, keluar dia panggil-panggil, ada mobil putih di situ yang di depan mobil saya, dia ada mobil putih, dia lari ke sana, dia habis dari ATM juga. Dikasih begini-begini saudaraku. Kenapa ini Glo ya? Ada apa di dalam sana? Kenapa dia lari ya? Sampai ternyata saya buka kaca, Glo bilang, "Mi, ada ketinggalan nih kartunya orang." Terus saya pikir mau kasih siapa? Mau dikasih sama satpam, gak ada. Hari Sabtu bank libur ya. Bank di ATM situ kan ada BCA juga ya, ada tertutup. Itu tertutup libur. Akhirnya udah disimpan. Saudara, lalu setelah dia masuk kembali, dia ambil uang, dia masuk. Dia lihat ada namanya. Aduh, ini kartunya bukan kartu Indonesia, ini kartu luar ini. Memang orang bule saudara ya. Karena saya lihat waktu itu mamanya ambil, saya lihat anaknya nongol di pintu mobil saudaraku, ya, cewek ya, bule memang. Jadi dia bilang, kasihan ini orang ya, sedangkan kita orang Indonesia saja mau urus kartu ATM yang hilang itu sulit, harus ke bank, harus ini itu. Apalagi ini orang bule yang kartunya juga kartu luar. Nah, coba Glo, bagaimana caranya supaya kita kasih kembali itu, atau kita mau kasih ke bank, banknya juga tutup. Akhirnya saudaraku dia cari, coba cari di Instagramnya, ya, dia cari, namanya ada. Ya. Sampai kemarin saudaraku sepanjang perjalanan itu aja yang ada. Karena saya rasa begini, kasihan. Kemudian firman ini yang tegur saya, berusahalah menjadi orang baik. Saya bilang sama Glo, ya belajarlah kita jadi orang baik. Ya. Akhirnya saudaraku dapat namanya. Ya. Akhirnya dia chatting, dia add dulu, ya, DM dulu, baru dia bisa terima, dia baru bisa chatting. Ya, dia sudah chatting sampai di Google lagi ya, pakai bahasa Inggris. Ya. Akhirnya apa saudaraku?
setelah baik, 1-2 kali dia jawabnya juga bahasa Inggris. Kemudian balasnya pakai bahasa Indonesia. Haleluya, ternyata dia sudah lama di sini dan fasih sekali saudaraku. Ketemu saja bilang tabe. Ya, artinya dia sudah lama di sini. Akhirnya saudaraku, singkat cerita, dia senang ya dengan kartunya yang sudah diterima. Ketemunya di mana? Oke, kalau begitu ketemu di tempat ATM saja tadi karena dia tinggalnya di Citraland. Oke, saya tinggal di Citraland. Oke, kalau begitu rumah saya dekat Citraland, kita ketemu saja di sana. Dan akhirnya saudaraku ketemulah dan dikasihlah itu kartu. Setelah dikasih kartu saudaraku, saya punya hati plong, rasa oh Tuhan terima kasih ya. Karena apa saudaraku, kayaknya beban buat saya karena kalau kartu itu belum dikasih ke tangan pemiliknya. Dan saya merasa bahwa dia sangat butuh itu karena dia ATM ya, yang ternyata saudaraku dia karena buru-buru, dia curhatnya ke Glo. Ya saya buru-buru ambil karena anak saya hari ini ulang tahun, ya saya sibuk sekali. Akhirnya dari itulah kita belajar berbuat baik. Saudaraku, bukan itu saja. Banyak hal yang harus kita bisa berbuat baik. Entah itu sesama, entah itu orang kenalan kita, ataupun orang yang tidak kenal sekalipun, kita harus berusaha berbuat baik. Ya. Di dalam Galatia 2 ayat 9a, ada di sini ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan bilang, jangan kita jemu. Saudaraku tahu jemu? Apa itu kira-kira jemu ya? Bosan. Jangan kita bosan berbuat baik. Katakan amin. Ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan catat, Tuhan lihat. Waktunya Tuhan, saudaraku, Tuhan akan membalas dalam hidup kita. Apakah kita, saudaraku, seperti kemarin, saya kasih kartu buat kau harus kasih sesuatu buat saya? Tidak, saudaraku. Jangan sesekali-sekali kita mengandalkan, saudaraku, imbalan dari manusia. Tetapi saudaraku, kita lakukan saja yang baik. Kita lakukan saja yang baik. Pembalasan itu adalah dari Tuhan. Ya, Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukum. Ya, jadi saudara kita bisa pilih mau dikenan Tuhan atau mau dihukum. Ya, tentunya sepakat kita hari ini mau dikenan Tuhan. Yes. Sepakat hari ini kita harus dikenan Tuhan, yes? Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan rasakan terus perkenaan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ada satu contoh, Sakius. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa sampai Yesus berkata begitu dengan Sakeus, saudaraku? Karena di dalam ayat 8-nya, saudaraku, Yesus bilang apa? Coba tolong bacakan. Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-8. Ya. Tolong bacakan lagi. Ya, Sakeus sedang melakukan kebaikan. Satu contoh, Sakeus sedang menyadari akan kehidupannya. Dia sebagai seorang pemungut cukai. Dia merasa bahwa dirinya seringkali merampas haknya orang. Pemungut cukai ya, kalau sekarang mungkin pajak istilahnya begitu ya. Bukan artinya orang pajak itu tidak baik ya. Tapi ini kebetulan mungkin yang Sakeus lakukan, dia suka merampas. Makanya dia sadar, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sudah merampas haknya orang lain, saya akan kembalikan sampai 4 kali lipat. Ya. Dan setengah dari milikku, milik Sakeus, akan diberikan kepada orang-orang miskin. Sakeus melakukan hal yang baik. Sakeus belajar berbuat baik. Akhirnya saudara,
Yesus bilang yang ayat 9 tadi, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini saudaraku akan terjadi keselamatan buat kita semua, katakan amin. Hari ini akan terjadi kairosnya Tuhan buat kita semua, katakan amin. Terima saudaraku, terima hari ini kairosnya Tuhan. Terima hari ini perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Tidak usah kita ragu lagi, tidak usah kita takut lagi menghadapi segala sesuatu yang di muka bumi ini. Saudaraku, oke, kita akan masuk yang ketiga. Berusaha untuk tetap setia. Tetap apa saudara? Setia. Setia apa? Yang pertama tadi apa? Hidup tidak bercela. Kita harus setia hidup di dalam hal ini. Yang kedua, apa? Menjadi orang baik. Kita harus setia menjadi orang baik. Jangan bosan. Jangan jemu kita berbuat baik. Jangan bosan. Jangan sampai saudara begini, saya sudah berbuat baik sama si A ini, tapi apa balasannya sama saya? Dia malah benci saya, dia malah mencaci saya, memaki saya. Saudara, tadi saya sudah katakan, jangan kita minta imbalan dari seseorang. Lakukan saja yang baik. Ya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Amsal Soleman pasal 3 ayat 3. Kita baca ya. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kasih dan setia. Tadi tetap setia, yang ketiga, poin ketiga tadi adalah berusaha untuk tetap setia. Ternyata saudaraku di dalam Amsal tadi dikatakan setia itu jangan meninggalkan engkau. Sifat setia itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Tetapi Amsal Soleman katakan, kalungkanlah pada lehermu. Kalung dalam leher, kemudian tulis itu di loh hatimu. Ya. Dua ini harus berjalan sama. Dikalungkan dan ditulis di loh hati. Kalau cuma dikalungkan doang, nanti kalungnya lepas hilang dong. Ya. Harus dikalungkan dan dilukis dalam loh hatimu. Artinya apa saudaraku? Kita punya gaya hidup, harus gaya hidup setia. Baik itu setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan kita, setia dengan orang tua, setia dengan pekerjaan kita. Banyak hal ya, setia dan setia itu harus tetap melekat dalam hidup kita. Amsal 12 ayat 22b, di situ katakan, tetapi orang yang berlaku setia dikenan Tuhan. Nah loh saudara, ini sudah dikatakan dikenan Tuhan. Kalau kita mau dikenan Tuhan, kita mau terima perkenaan Tuhan, harus setia. Hidup tidak bercela, melakukan kebaikan, kasih setianya selalu kita hidup dalam kasih setia. Gaya hidup kita, gaya hidup firman. Saudaraku, maka kita akan terus mengalami kairosnya Tuhan. Kita akan mengalami hidup berkenaan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus terutama saudaraku, menjadi contoh yang terbesar dalam hidup kita. Yesus menjadi contoh yang terbaik. Saudaraku, dia sudah hidup tidak bercela selama dia ada di muka bumi. Dia selalu melakukan kebaikan, ya. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menginjil, memberitakan firman, memberitakan keselamatan. Saudaraku, Yesus saat ada di muka bumi, sebelum dia mati di kayu salib, dia tidak menjadi orang pengangguran loh. Gak ada ayatnya Yesus sedang menganggur, lagi ngopi-ngopi, gak ada. Ya. Tapi Yesus punya kesibukan selalu ada. Di bukit-bukit dia khotbah, di bait Allah dia khotbah, dalam perjalanan dia tolong orang, mujizat Tuhan terjadi, menyembuhkan orang sakit. Banyak hal yang Yesus lakukan. Saudara.
sampai pada akhirnya dia menyelesaikan tugasnya saudaraku di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk apa? Membuktikan cintanya kepada dunia, membuktikan cintanya kepada umatnya, kepada manusia, kepada saya dan saudara hari ini. Tuhan sudah buktikan itu. Dan kita sudah terima keselamatan. Apakah kita tega, saudaraku, menyakiti hati Tuhan lagi? Apakah kita tega menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali? Jangan, saudara. Kita sadar akan hal itu. Kita mau kembali kepada Tuhan. Hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Ya. Saya ajak kita semuanya untuk kita membawa diri kita kembali kepada Tuhan. Kita mengoreksi diri kita. Tuhan, saya sudah mulai lemah pelayanan. Mari maju melayani lagi. Tuhan, saya sudah mulai malas berdoa. Mari saya undang hari ini, saudaraku. Kembali kita bersemangat berdoa, saudaraku. Supaya apa? Sama-sama kita menerima kairosnya Tuhan. Makanya saudaraku, ada usulkan doa malamnya jangan cuma online dong Ibu. Kita harus ke rumah-rumah saja karena kita belum ada tempat tetap. Oke, saudaraku ya. Akhirnya sudah 2 atau 3 kali ya? 2 kali ya? Sudah 2 kali, saudaraku, begitu dahsyat doa malamnya. Kayaknya sepertinya orang tuh rindu mau ketemu, rindu mau ngumpul lagi. Ya, saudaraku, saya ajak setiap kita. Kalau saudaraku, mari kita bangkitkan roh doa kita. Kita tidak bisa hadir di tempat doa. Kita ikut live streaming. Kita menggabungkan diri kita untuk kita, saudaraku, berdoa bersama-sama. Kita bersehati, saudara. Yang tadinya pelayanan sekarang tidak, mari mendaftarkan diri. Oh, saya mau melayani WL misalnya. Temu itu ibadah raya, kadep ibadah raya. Nama siapa itu kadep ibadah raya? Ya, ditanya. Ya, saya mendaftarkan diri. Ya. Saya mau besuk-besuk. Mana ini ya? Yang diakonia mana? Saya ingin ya ikut. Haleluya. Saya ingin menjadi sosial. Membantu orang-orang, membantu jemaat Tuhan. Banyak seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang perlu bantuan kita. Mari. Daftarkan diri kita ke diakonia, kita mau bergerak. Amin. Amin saudara. Amin. Haleluya. Kita sama-sama akan merasakan kairosnya Tuhan turun. Waktunya Tuhan turun buat kita. Doa kita dijawab. Semangat kita dipulihkan. Haleluya. Kasih dalam Tuhan, mari kita akan terima perjamuan kudus saat ini. Kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu sebelum kita makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Persiapkan diri kita untuk makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Kita akan berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni segala kesalahan dosa kita, kelemahan kita. Pikiran kita yang mungkin di luar Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan supaya pengampunan itu datang. Dan Tuhan mau melayakkan kita makan sehidangan bersama dengan Dia. Dalam perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus hari ini Tuhan, ini saudara, kita bisa terima. Dan kita bisa rasakan kuasanya mengalir dalam hidup kita. Baik, kita akan angkat pujian. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, amin.
kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni Bapa. Biarlah Engkau layakkan kami untuk kami menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Supaya kuasa perjamuan kudus ini kami boleh rasakan. Kami boleh menerima jawaban-jawaban Tuhan. Kami boleh menerima kepastian dari Tuhan. Kami rasakan waktunya Tuhan. Kami rasakan kairosmu Allah. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami diberkati. Karena kami menjadi orang yang berkenan kepadamu. Kau memberkati kami para pelayan perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati, pikiran kami, kehidupan kami. Agar kami layak Tuhan untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Firman Tuhan bilang, ambillah dan makan. Ambillah dan makan. Lebih dari hidup, pengorbananmu yang mulia untuk selamatkanku dengan darahmu. Kasih yang sempurna Yang sudah menerima perjamuan, silakan berdiri sendiri. lebih dari hidup, sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan, pulihkan segenap hidupku. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku. Kau buktikan kasih-Mu dengan pengorbananmu. Kau jadikanku berharga bagimu. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku. Sempurna di hidupku karya penebusanmu. Yesus, Kau termulia bagiku. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku. Kau buktikan kasih-Mu dengan pengorbananmu. Kau jadikanku berharga bagimu. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku. Sempurna di hidupku karya penebusanmu. Yesus, Kau termulia bagiku. Sempurna di hidupku karya penebusanmu. Yesus, Kau termulia bagiku. Haleluya. Semuanya sudah dapat? Oke. Mari saudara yang ada di rumah, saudara yang di tempat ini, kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan dan anggur ini yang melambangkan darah Kristus. Kita akan makan bersama-sama. Kita angkat tubuh Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kinarala malamana manatakan ayah sikiarala malamana. Kinala mana manatakan alam 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 ayah sangkara katakan alam alam ayah sikiarala. Kita angkat cawan minuman ini dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara mengucap syukur sama Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyikan pujian baru bagi Yesus. Sembah Allah yang kasih-Nya yang luar biasa. Kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya rala mana takana takana lama sandara lama lama. Haleluya. Biarlah berkat perjamuan kudus hari ini bisa kami rasakan, bisa kami nikmati, dan kami bisa bagikan kepada orang lain. Hidup kami akan menjadi berkat. Engkau memberkati setiap kami yang sudah melayani perjamuan kudus. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah sama-sama makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang ada di rumah. Berkat Allah
turun atas hidup kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas rumah tangga kami, atas sekolah anak-anak kami, atas perkuliahan dari anak-anak kami. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada dalam nama Yesus. Kita akan angkat satu pujian, saya serahkan kepada WL. Saya serahkan. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku. Kau buktikan kasih-Mu dengan pengorbananmu. Kau jadikanku berharga bagi-Mu. Darah-Mu yang telah bebaskanku, darah-Mu yang telah pulihkan hidupku. Sempurna di hidupku karya penebusan-Mu. Yesus, Kau termulia bagiku. Sama-sama katakan, sempurna di hidupku karya penebusan-Mu. Yesus, Kau termulia bagiku. Haleluya. Sempurna di hidup kita kasih-Nya, amin. Kita diberkati Tuhan atas firman-Nya, amin. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan, dan saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Dan yang bawa doa persembahan, saya persilakan Ibu Vivi. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan memberi kami kekuatan, mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kau layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan hari ini Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa kami akan memberikan Tuhan persembahan. Tuhan, suci kuduskan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, agar berkenan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah setiap pemberian yang kami berikan Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada di gereja kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, mari kita mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu tanggal 7 September jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Freddy, Salon Stefani, Jalan Bulu 2. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 10 September jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali di hari Minggu tanggal 11 September jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, itulah pengumuman kita pada
Pagi hari ini kegiatan selama sepekan, mari untuk kita semua, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita sepakat untuk mengikuti semua kegiatan gereja, amin. Mari kita sama-sama mendukung gereja kita, biar supaya gereja kita semakin berkembang. Dan ketika kita berdoa, seperti firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul maka Allah hadir. Ketika Allah hadir, pasti mujizat Tuhan terjadi, amin. Yes, mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam, mari kita puji Tuhan. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Yes, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Tepuk tangan lebih lagi, katakan, di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Sekali lagi katakan, saya mengundang Bapak Taslam untuk bawa kita dalam doa berkat. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya Haleluya, hurrah, sekilaman. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Bahkan di dalam nama Yesus ada kesehatan, kekuatan, ada hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Kami ada saat ini sebagaimana adanya adalah karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu kami hayati, kami lakukan. Firman-Mu adalah pengajaran bagi kami. Firman-Mu adalah teguran bagi kami. Firman-Mu adalah nasihat bagi kami, supaya kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam tidak tercela, hidup di dalam melakukan kebaikan. Bahkan kami hidup terus dan terus dengan setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi,
angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, lusa, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi.